di video kali ini saya akan membahas mengenai soal dari kombinasi berulang. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Debbie Juliani dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona di mata kuliah pengantar statistika. Oke, nah sebelum kita masuk ke bagian contoh soal, saya akan mengulas sedikit bagaimana sih kombinasi berulang itu. Nah, saya akan memberikan contoh, misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Nah, jadi R buah bola ini akan kita masukkan ke dalam N buah kotak. Nah, jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, maka itu dikatakan dengan kombinasi. Sedangkan jika masing-masing kotak itu kita boleh mengisinya lebih dari satu bola, atau bahkan kita boleh sama sekali tidak mengisinya, itu dikatakan dengan kombinasi berulang. Nah, jadi konsepnya pada kombinasi itu hanya boleh diisi paling banyak satu buah. Sedangkan pada kombinasi berulang itu tidak ada pembatasan jumlah. Nah, kalau pada kombinasi berulang rumusnya yaitu C N tambah R kurang 1 di koma R. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di bagian contoh soal. Oke, nah soal pertama yaitu seorang nelayan akan menjual hasil tangkapannya kepada 5 pengecer. Ikan yang akan dijual 10 box ikan karang, 8 box ikan pelagis, dan 5 box udang. Jika setiap pengecer boleh membeli lebih dari 1 box ikan karang, ikan pelagis, dan udang, atau boleh tidak membeli sama sekali, berapa banyakkah cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, setelah kita membaca soal, kita sudah lihat bahwa nilai N dan nilai R-nya sudah diketahui. Nah, nilai N-nya yaitu 5. 5 itu didapat dari kepada siapa ikan itu akan dijual. Nah, kan kepada 5 pengecer. Dan nilai R-nya ada 3. R1 itu ikan karang dengan nilainya 10. R2 ikan pelagis yaitu 8. Dan R3 itu udang nilainya 5. Nah, kan kalau untuk kombinasi berulang rumusnya itu C N tambah R kurang 1, R. Karena kita memiliki 3 jenis ikan, maka masing-masing ikan itu kita kelompokkan dan kita bikin sesuai dengan rumus kombinasi berulangnya. Nah, untuk ikan karang itu R-nya ada 10 dan N-nya 5. Maka bentuk dari kombinasi berulangnya yaitu C 5 tambah 10 kurang 1, 10. Lalu untuk ikan pelagis R-nya 8 dan N-nya tetap 5 sama dengan yang tadi. Maka bentuk dari rumus kombinasi berulangnya yaitu C 5 ditambah 8 kurang 1, 8. Dan terakhir untuk udangnya R-nya ada 5. Maka rumus kombinasi berulangnya yaitu C 5 tambah 5 kurang 1,5. Nah, setelah kita mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya, lalu selanjutnya kita akan melakukan aturan perkalian. Nah, hasilnya dari kombinasi berulang tadi yaitu C 14,10 dikali C 12,8 dikali C 9,5. Nah, hasilnya itu kita buat sesuai dengan rumus kombinasi seperti biasanya, yaitu N faktorial per K faktorial N dikurang K faktorial. Nah, jadi sama dengan 14 faktorial per 10 faktorial 4 faktorial dikali 12 faktorial per 8 faktorial 4 faktorial dikali 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Maka hasilnya yaitu 62.432.370 cara. Oke, nah soal kedua, Pak Randy membuat 3 tambak baru untuk membudidayakan udang. Udang yang akan dibudidayakan ada 2 jenis, yaitu udang windu dan udang faname. Masing-masing udang yang akan dibudidayakan sebanyak 20 kg. Jika setiap tambak boleh diisi lebih dari satu jenis udang atau boleh tidak diisi sama sekali, berapa banyakkah cara pembagian yang dapat dilakukan?
Nah, di soal kan sudah diketahui bahwa nilai N-nya 3 dan R-nya ada 2, yaitu R1 udang windu sebanyak 20 dan R2 udang faname sebanyak 20. Nah, selanjutnya sama seperti soal nomor 1 tadi, kita kelompokkan kedua jenis R itu ke dalam bentuk kombinasi berulang. Untuk udang windu tadi ada 20 kilo. Nah, kita bagi ke dalam 3 tambah. Maka rumus kombinasi berulangnya yaitu C 3 tambah 20 kurang 1,20. Nah, untuk udang faname sama dengan udang windu karena mereka masing-masing banyaknya ada sebanyak 20 kilo. Selanjutnya hasil dari kombinasi berulang tadi yaitu C 22,20 dikali C 22,20. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus kombinasi seperti biasanya, yaitu 22 faktorial per 20 faktorial kali 2 faktorial dikali 22 faktorial per 20 faktorial 2 faktorial. Nah, hasilnya yaitu 53.361 cara. Lanjut ke soal ketiga. Dinas Pariwisata berencana akan mengelola 5 hektar tanah yang berada dekat dengan pantai. Mereka berencana untuk membuat sebuah resort, supermarket, dan 2 restoran. Berapa banyakkah cara yang dapat dilakukan jika setiap hektarnya dapat dibangun lebih dari 1 bangunan? Makna dari soal ini yaitu berapa banyakkah cara yang dapat dilakukan jika setiap hektarnya itu bisa dibangun lebih dari 1 bangunan, misalnya seperti resort dan restoran berdampingan ataupun supermarket dan restoran berdampingan. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Oke, nah di soal kan dikatakan bahwa mereka akan mengelola 5 hektar tanah. Nah, maka nilai N-nya yaitu 5 dan mereka akan membangun sebuah resort yang artinya R1 atau yang bisa kita katakan resort itu ada 1, lalu mereka akan membangun sebuah supermarket, kita ibaratkan sebagai R2, dan mereka juga akan membangun 2 restoran yang diibaratkan sebagai R3. Nah, lalu sesuai dengan rumus dari kombinasi berulang, maka kita akan membuat masing-masing dari bentuk kombinasi berulang dari setiap R. Yang pertama yaitu sebuah resort, di mana N-nya yaitu 5 dan R-nya 1, karena mereka hanya membangun sebuah resort, yang artinya 1. Maka rumus kombinasi berulangnya yaitu C 5 tambah 1 kurang 1,1. Untuk supermarket nilai N-nya 5 dan R-nya 1. Maka rumus kombinasi berulangnya yaitu C 5 tambah 1 kurang 1,1. Nah, untuk restoran mereka akan membangun 2 restoran, maka R-nya 2 dan N-nya 5. Rumusnya yaitu 5 tambah 2 kurang 1,2. Nah, nanti hasil dari semua kombinasi berulang ini akan dilakukan aturan perkalian. Dengan hasilnya yaitu 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial dikali 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial kali 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Nah, ini didapat dari hasil dari kombinasi berulang tadi. Setelah itu dilakukan operasi rumus sesuai kombinasi pada umumnya, maka dapatlah hasilnya yaitu 375 cara.